Halo pemirsa, dua anggota polisi di Deli Serdang, Sumatera Utara memperkosa istri tahanan yang sedang hamil dan memeras uang 30 juta rupiah. Kasus ini berujung pada pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim Kutalim Baru dari jabatannya. Saya, Rian Kaputra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam sergap. Laporan 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Pemirsa, seorang remaja tewas terkena senjata tajam akibat tawuran geng motor di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Ironis, aksi tawuran sengaja direkam oleh salah satu pelaku tawuran. Perang. Tawuran dua kelompok geng motor terjadi di Kampung Paparean, Desa Pasir Tanjung, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sengaja direkam salah satu pelaku. Kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam. Tawuran yang terjadi pada dini hari mengakibatkan Sawaludin, seorang remaja warga desa Cikarang Kota, tewas terkena sabetan senjata tajam. Orang tua korban mengetahui anaknya tewas di rumah sakit, langsung menjemput dan memakamkannya di TPU Cikarang Kota. Warga sekitar mengaku resah dengan maraknya aksi tawuran dua kelompok geng motor ini. Berhubung saya yakin gitu pasti, saya mau ngacak juga, pengen tahu bener enggak, saya ke sana ke perawat. Orang kita merasa yakin, ya Pak, anak saya 100% ini. Saya. Itu jam berapa? Jam 2 lah. Dini hari lah ya? Nah, jam 2 dini hari. Itu dua kelompok atau gimana, Pak? Dua kelompok. Akhirnya pas saya pakai ke TKP yang ada darah, ya berita besoknya ada korban, itu aja. Itu pada bawa apa, Pak? Senjata, Pak? Bawa senjata, ada yang celurit, ada yang samurai, ada yang golok mungkin. Polisi masih menyelidiki kasus tawuran yang telah 2 kali terjadi di sekitar lokasi yang sama-sama memakan korban jiwa. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Cikarang Pusat dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Pemirsa, mayat wanita ditemukan tertutup eceng gondok di pinggir sungai aliran Pantai Depok, Bantul, Yogyakarta. Korban diduga tewas dibunuh 2 hari lalu usai pamit menjenguk ibunya. Motor korban hilang diduga digasak pelaku. Gadis remaja ini histeris melihat Mularti, ibunya, tewas mengenaskan di pinggir sungai aliran Pantai Depok, Bantul, Yogyakarta. Jasad warga Gesikan Wirojo, Pandak, Bantul ini ditemukan seorang nelayan saat mencari limbah di lokasi. Tubuh korban didapati tertelungkup, tertutup tanaman enceng gondok dan sampah. Ditemukan juga adanya luka memar di kepala korban, diduga tewas dibunuh sejak 2 hari lalu. Jadi kayak kan gini kan Pak, ini kaki orang apa gitu kan. Terus aku ini kaki orang langsung saya balik gitu. Tapi jenengan nggak kenal dengan orang ini? Enggak kenal, aku cuma ini mau cari ini gabus buat jaring nelayan. Menurut keluarganya, korban pamit menjenguk ibunya dengan mengendarai sepeda motor. Namun sepeda motor korban hilang. Temukan mayat seorang perempuan di Depok, di tempat dekat sampah-sampah di pinggir sungai. Tadi terlihat ada luka di bagian kepala, makanya ini mau dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki pelaku pembunuhan serta motifnya. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Terjebak kemacetan di tengah perlintasan tanpa palang pintu, seorang pengendara motor nyaris tewas tersambar komuter lain di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Motor korban hancur terjepit di kolong kereta.
Petugas dibantu warga berupaya mengeluarkan motor yang hancur lebur usai tersambar kereta komuter lain di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Motor yang hancur terjepit di kolong kereta sempat menyulitkan proses evakuasi. Kecelakaan terjadi saat seorang pengendara akan melintasi lokasi perlintasan tanpa palang pintu saat situasi lalu lintas padat. Korban terjebak di tengah perlintasan tak bisa menggerakkan motornya, langsung melompat saat kereta akan melintas. Korban selamat namun motornya tergilas kereta dan terseret beberapa meter, nyaris membuat kereta anjlok. Saya baru maju, kira-kira 150 meter dari alas Parmelah ada kereta lagi. Saya mundur nggak bisa, motor saya lempar. Bagusnya Bapak selamat Pak ya? Iya, selamat ya. Tapi motor Bapak gimana Pak keadaan Pak? Keadaannya ya itu lihat tahu sendiri di kolong kereta itu lagi dievakuasi. Hancur Pak ya? Hancur. Akibat kejadian ini, lalu lintas komuter lain sempat terganggu. Dari kejadian ini, warga kembali diingatkan untuk selalu berhati-hati dan waspada saat melintasi rel kereta tanpa palang pintu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Seorang sopir taksi online terluka parah usai duel dengan perampok di Jalan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Video korban saat mempertahankan mobilnya hingga terluka di kepala dan tangan viral di media sosial. Warga di Jalan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten dikejutkan dengan aksi perampokan seorang supir taksi online. Korban Hairudin yang terluka parah ditemukan warga usai berteriak meminta tolong. Sementara pelaku yang tak sadarkan diri dan berada di samping kemudi diserahkan warga ke petugas Polsek Pasar Kemis yang sedang melintas di lokasi kejadian. Pelaku MR awalnya berpura-pura meminta diantar ke sebuah tempat. Dalam perjalanan pelaku menyerang korban dengan senjata tajam. Tak mau menyerah, korban pun berduel dengan pelaku hingga terluka parah di bagian kepala dan tangan. Dalam mobil, terus saya samperin aja sama anak-anak, suruh nyamperin, minta tolong rampok, tolong, katanya. Udah saya samperin aja, pas dibuka udah berlumuran darah. Ya. Usai kejadian, korban dan pelaku menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasus ini masih ditangani Polsek Pasar Kemis. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Duka menyelimuti keluarga saat pemakaman Dadan Suhendra, seorang penumpang yang tewas akibat tabrakan bus Transjakarta di Jakarta Timur. Sedianya korban menumpang bus Transjakarta untuk memenuhi panggilan kerja di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Duka menyelimuti keluarga Dadan Suhendra di rumahnya Kampung Rawabebek, Kota Baru, Bekasi, Jawa Barat. Pria berusia 27 tahun ini tewas akibat tabrakan dua bus Transjakarta di jalur busway MT Haryono Jatinegara, Jakarta Timur. Saat kejadian, korban duduk di kursi belakang Transjakarta. Korban tewas akibat luka parah di dada akibat terjepit di antara kursi. Jadi penumpang Transjakarta gitu kan. Memang posisi almarhum di mana gitu? Dia ada di belakang, di sisi mobil yang paling depan, yang lagi berhenti di halte. Oh, jadi pasti dia pas sempat ditabrak itu di mobilnya? Iya, dia pas lagi ada di belakang. Memang duduk di belakang gitu kan. Nah, almarhum itu mau kemana sih rencananya? Dia itu posisi lagi mencari pekerjaan. Cari pekerjaan. Sebelumnya, korban menumpang bus Transjakarta ke Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk memenuhi panggilan kerja. Keluarga tak menyangka setelah menerima kabar korban tewas kecelakaan. Berangkat jam 5, dia sempat bicara sama saya, doain Dadan ya, biar Dadan diterima kerja, tapi pasti diterima, dan orang itu kan bos Dadan kan manggil Dadan, gitu. Yang penting Dadan yang benar kerja, yang ulet, seberat apapun kita, yang kalau Dadan pengen sukses, dia kalau Dadan udah sukses baru Dadan pulang, katanya gitu dia bicara, udah cuma itu aja dia bicaranya.
Korban dimakamkan di TPU Kalibaru, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang purnawirawan polisi ditemukan tewas mengenaskan di kamar mandi rumahnya di Kalideres, Jakarta Barat. Jasad korban ditemukan setelah warga mendobrak pintu rumah. Warga Jalan Tanjung Pura, Pagadungan, Kalideres, Jakarta Barat dikejutkan dengan tewasnya seorang warga di dalam rumah. Korban Kasimin Resto Martono, 73 tahun, ditemukan tewas tertelungkup di kamar mandi rumahnya dengan kondisi mengenaskan. Korban pertama kali ditemukan kerabatnya yang datang dari Bogor untuk menanyakan perihal uang pensiun yang tidak diambil korban. Dengan dibantu warga, kerabat mendobrak pintu rumah mendapati tubuh korban sudah terbujur kaku dan membusuk. Dilihat dari genteng kan ada di kamar mandi, udah langsung didobrak. Udah langsung saudaranya langsung ngubungin polisi. Berarti ini nggaknya di kamar mandi ya? Iya, Dia tinggal lama siapa di situ? Di kamar mandi jatuh kayaknya. Dia tinggal lama siapa di situ? Dia tinggal sendiri. Polsek Kalideres dan Polres Metro Jakarta Barat yang datang langsung mengidentifikasi jasad korban dan melakukan olah TKP. Untuk mengetahui penyebab kematiannya, jasad dievakuasi dan diotopsi di RSCM Jakarta. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Diduga kesal wajahnya tak muncul saat Zoom meeting dengan Kapolri, Kapolres Nunukan, Kalimantan Utara. AKBP Syaiful Anwar memukul anak buahnya berpangkat brigadir. CCTV merekam saat sang Kapolres menganiaya Brigadir SL jelang acara Baksos Akabri 1999 Peduli. Rekaman video ini memperlihatkan Kapolres Nunukan AKBP Syaiful Anwar menendang dan memukul anak buahnya berpangkat brigadir di Aula Polres Nunukan, Kalimantan Barat. Tindakan yang dilakukan anggota Polres Nunukan ini membuat korban tersungkur. Kejadian yang terekam CCTV dari Aula Polres Nunukan ini terjadi saat persiapan bakti sosial Akabri 99 Peduli. Dugaan sementara kejadian ini lantaran sang Kapolres kesal wajahnya tak muncul saat Zoom meeting dengan Kapolri. Atas viralnya kejadian rekaman video pemukulan Kapolres Nunukan tersebut, Kapolda Kalimantan Utara memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap Kapolres Nunukan dan Brigadir SL. Setelah videonya viral, Kapolres Nunukan AKBP Syaiful Anwar menjalani pemeriksaan di Polda Kalimantan Utara. Dari Bulungan, Kalimantan Utara, Usman Kodang melaporkan. Dua anggota polisi di Deli Serdang, Sumatera Utara memperkosa istri seorang tahanan yang sedang hamil dan memeras uang 30 juta rupiah. Kasus ini berujung pada pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim Kuta Limbaru dari jabatannya. Pencopotan Kapolsek Kuta Limbaru, AKP Henry Surbakti dan Kanit Reskrim Ibda Syafrizal dilakukan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak. Pencopotan dua perwira ini lantaran ulah anak buahnya yang melakukan pemerasan dan memperkosa istri seorang tahanan narkoba. Korban bahkan sedang hamil. Kasus berawal saat penyidik menggerebek rumah pelaku pengedar narkoba. Usai penangkapan, pelaku tidak langsung dibawa ke Mako Polsek, melainkan dibawa berkeliling dengan niat diduga akan melakukan pemerasan. Dan saya sudah berbicara kepada jajaran saya akan tindak tegas. Makanya kemarin tadi malam saya sudah copot yang bersangkutan, termasuk Kapolseknya dan penyidiknya. Ini tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota Polri. Saya sudah tarik Kapolsek, Kanit, dan penyidiknya beserta yang melakukan dugaan itu. Sekarang dalam pemeriksaan. Tidak direstui orang tua, seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta di Makassar tega membunuh bayinya sendiri. Pelaku nekat menggugurkan kandungan karena tak mau menanggung malu. Warga digemparkan dengan temuan mayat bayi perempuan di halaman masjid di perumahan Telkomas, Sulawesi Selatan. Mengejutkan, orang tua pelaku pembuangan bayi ini ternyata pasangan kekasih mahasiswa perguruan tinggi swasta di Makassar. Pelaku ditangkap di rumahnya setelah sempat kabur.
Pelaku mengaku nekat melakukan aborsi dan membuang jasad bayinya karena tak direstui orang tua. Saat aborsi, pelaku dibantu 2 temannya yang mengaku sebagai apoteker. Perempuan dalam hal ini yang melakukan aborsi yang hamil 8 bulan, yaitu saudara YO. YO statusnya mahasiswa. Terus kemudian laki-lakinya atas nama AS, sama-sama mahasiswa. Terkait dengan ini, kenapa dia dilakukan aborsi? Karena yang bersangkutan belum melakukan pernikahan. Polisi menyita barang bukti obat-obatan yang digunakan pelaku untuk melakukan aborsi. Keempat pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin melaporkan. Aksi jambret handphone di gang sempit kawasan Cengkareng Timur, Jakarta Barat terekam CCTV. 2 pelaku mengendarai motor menggasak 2 handphone yang tengah dimainkan anak di depan rumah. Kamera CCTV ini merekam jelas aksi penjambretan 2 unit handphone di gang sempit di Jalan Nurul Amal 7, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Dengan mengendarai motor, 2 pelaku menjambret handphone saat korban asik bermain di depan rumahnya dan langsung kabur. Awalnya warga sempat curiga melihat kedua pelaku mondar-mandir di sekitar lokasi. Sejumlah warga menyebut sekitar lokasi kejadian rawan aksi pencurian yang diduga dilakukan oleh pelaku yang sama. Ada orang motor kedua, Beat warna merah dengan plat nomor B3057 USR. Tuh, 2 kali bolak-balik, mungkin dia surprise. Setelah itu anak-anak pada main HP, nggak ngeh dia mana anak kecil, dijambret. Pelaku berapa orang, Pak? 2 orang. Pak, di sini sering, Pak, kejadian? Sering. Sebulan yang lalu dia juga. Keluarga korban telah melaporkan kasus penjambretan ini ke Polsek Cengkareng dengan menyertakan bukti rekaman CCTV. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang anggota polisi di Lombok Timur tewas diberondong tembakan oleh rekannya sesama polisi. Korban ditemukan tewas hanya mengenakan handuk. Lalu apa motif penembakan ini? Tunggu jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Sergap.